Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Ainunisa dengan NIM L0212311040. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau memaparkan sedikit tentang rancangan penelitian saya. Oke, jadi judul yang saya ambil itu adalah efek toksik kalsium karbonat atau CaCO3 terhadap kelangsungan hidup ikan gabus atau Channa striata. Oke, lanjut. Jadi sebelum kita masuk ke inti dari rancangan penelitian saya akan memberikan sedikit gambaran. Jadi apa sih itu kalsium karbonat? Jadi kalsium karbonat ini atau CaCO3 atau nama umumnya zat kapur itu yang biasa ditemukan atau alami ditemukan di dalam suatu perairan seperti sungai, danau, ataupun laut. Dan biasanya kalsium karbonat yang dihasilkan dari sungai itu biasanya berasal dari pelapukan batu kapur. Kalau di laut itu biasanya bisa berasal dari cangkang-cangkang krustasea yang menjadi zat-zat kapur. Dan tentu kita harus ketahui bahwa nilai kadar kalsium karbonat dalam suatu perairan yang cukup tinggi itu tentu akan mengakibatkan efek toksik terhadap organisme yang hidup dalam suatu perairan tersebut, ataupun dia dapat merusak kualitas perairan di daerah tersebut. Jadi adapun tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui bagaimana sih CaCO3 ini mempengaruhi kelangsungan hidup ikan gabus Channa striata. Oke, lanjut. Di sini ada tinjauan pustaka, di mana ikan gabus atau Channa striata saya ambil dalam penelitian saya karena dia merupakan ikan lokal air tawar yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dibanding dengan ikan-ikan lokal lainnya, dan ini cukup mudah untuk ditemukan ataupun dipelihara. Dan kalsium karbonat atau CaCO3 ini dikatakan tadi di pendahuluan bahwa dia dapat menjaga kualitas perairan karena ternyata dia dapat mengatur pH dan kekerasan air dalam suatu perairan. Tapi dengan konsentrasi yang cukup tinggi, tentu dia dapat berpotensi toksik terhadap organisme yang hidup dalam suatu perairan tersebut. Oke, sedangkan efek toksik dari kalsium karbonat yang cukup tinggi dalam suatu perairan itu tentu dapat menyebabkan stres osmotik ataupun gangguan pernafasan pada ikan, di mana gangguan pernafasan ini itu contohnya kan dia zat kapur, jadi dia akan mengendap di dalam insang ikan dan terjadi penyumbatan insang sehingga dapat mengganggu pernafasan ikan. Oke, di mana kelangsungan hidup organisme itu juga sebagai indikator kualitas perairan. Karena mortalitas ikan atau nilai kematian dalam suatu populasi itu adalah indikator utama apakah toksisitas zat di dalam suatu akuatik itu rendah atau tinggi. Jadi kalau tinggi ya mortalitas ikannya tinggi. Oke. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi metode penelitian yang saya ambil itu tentu bersifat eksperimental atau saya menguji atau eksperimen di dalam suatu laboratorium, di mana dalam perlakuannya saya memberikan konsentrasi
yang berbeda-beda, ada 0 ppm atau kontrol, 100 ppm, 200 ppm, dan 300 ppm. Kemudian saya akan mengamati bagaimana kelangsungan hidup ikan secara berkala dalam periode percobaan. Oke, dan variabel penelitian di sini ada 3, yaitu variabel bebasnya itu konsentrasi kalsium karbonat atau CaCO3. Kemudian variabel terikatnya itu kelangsungan hidup atau tingkat kematian ikan gabus. Dan tentu juga ada variabel kontrol, itu contohnya seperti suhu air, pH, volume air, ukuran atau jumlah ikan, durasi perlakuan ataupun pencahayaan, dan aerasi. Oke, di sini juga ada parameter pengujian. Di sini saya ada 3. Yang pertama itu konsentrasi CaCO3, di mana variasi kadar kalsium karbonat yang saya berikan cukup bervariasi, di mana tadi saya sudah sebutkan ada 0 ppm, 100, 200, dan 300 ppm. Itu untuk melihat untuk menganalisis bagaimana dosis terhadap responnya. Kemudian kelangsungan hidupnya, di mana presentasi ikan yang hidup di tiap konsentrasi selama percobaan. Dan yang ketiga itu ada durasi paparan atau lama waktu ikan terpapar, misalnya 42, misalnya tadi 24 jam kah, atau 48 jam kah, atau 72 jam, sesuai dengan protokol uji toksisitas. Oke, dan di sini yang terakhir itu analisis data. Jadi saya menggunakan 3 jenis analisis data, tapi yang satunya itu opsional atau uji lanjutan. Dan yang pertama itu tentu kita analisis deskriptif dulu, dimana kita memberikan gambaran awal dari dampak perubahan kondisi ikan, apakah dia mengalami kematian atau tidak pada setiap konsentrasi CO3 yang diberikan. Kemudian yang kedua, kita analisis statistik dengan menggunakan uji ANOVA untuk melihat perbedaan signifikan kelangsungan hidup antar konsentrasi. Dan yang ketiga tadi itu uji lanjutan atau opsional sih dilakukan, itu bisa menggunakan uji regresi untuk menentukan ambang toksik dan LCA50-nya. Oke, dan terima kasih teman-teman. Cukup sekian dari pemaparan rancangan penelitian saya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.